Selamat malam Mbak Yopi, Mas Alvin, Mbak Rara, bisa dengar suara saya? Selamat Bisa, malam, Pak. Pak. Bisa, Pak. Malam, Pak. Bisa. Oke, eh, langsung aja ya kita mulai. Jadi Ya, minta bantuan Mbak Rara sama Mas Alvin di sini menyaksikan Mbak Yopi mau ujian proposal seperti yang dilalui oleh Mas Alvin dan Mbak Rara kemarin. Karena yang bersangkutan sakit, Mbak Yopi meminta untuk dilakukan ujian secara daring. Enggak masalah ya, Mas Alvin, Mbak Rara? Siap, tidak masalah, Pak. Enggak dituduh saya pilih kasih. Mas Alvin enggak nyangka saya pilih kasih toh nanti? Oh, tidak, Pak. Tidak. Nanti Mbak Yopi presentasi. Setelah kita mulai, Mbak Yopi presentasi, nanti saya kasih kesempatan Mas Alvin satu pertanyaan, Mbak Rara satu pertanyaan untuk Mbak Yopi, nanti saya terakhir. Deal ya, Mas Alvin, Mbak Rara? Siap. Terima kasih banyak, Mas Insya Alvin. Allah, Pak. Untuk sementara, boleh di unmute dulu, boleh di mute, terserah, monggo. Yang penting kita beri kesempatan Mbak Yopi untuk presentasi. Pada waktu dan tempat, silakan Mbak Yopi untuk mempresentasikan dari seminarnya. terima kasih atas kesempatannya, Bapak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kantri Sugiharto selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen penguji ujian proposal pada malam hari ini. Yang saya sayangi teman-teman saya semuanya, Mas Alvin dan Mbak Rara, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di dalam seminar proposal saya pada malam hari ini. Saya Yopi Nadiul Fokolida Arta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suryo, di sini akan mempresentasikan isi dari proposal skripsi saya yang saya ajukan dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Ngawi nomor 11 garis miring PDT.G garis miring 2019 garis miring PN.NGW tentang sengketa tanah di Desa Kelamisan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Yang pertama, mengapa penelitian di dalam proposal saya ini penting untuk dilakukan? Karena pada saat ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di daerah-daerah dan di Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana yang masyarakatnya kurang paham akan pengetahuan tentang bagaimana peraturan yang ada mengenai apa sih itu legal dari bukti kepemilikan tanah. Dan untuk mengetahui sejauh mana tentang sengketa tanah, peraturan yang membidangi, serta pelaksanaan proses peradilan di dalam sengketa tanah. Pada rumusan masalah yang saya ambil, apa saja faktor-faktor yang mendorong untuk dilakukannya penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan dalam putusan pengadilan nomor 11 garis miring PDT.G garis miring 2019 garis miring PN.NGW. Yang kedua, untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 11 garis miring PDT.G garis miring 2019 garis miring PN.NGW. Di dalam latar belakang yang ada, beberapa data awal yang menunjukkan atau mendeskripsikan tentang adanya masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah, dimulai dari paragraf keempat, yang dimana kutipannya adalah sengketa tanah terutama mengenai batas-batas tanah yang sering muncul. Sengketa tanah mengenai batas terjadi karena biasa adanya kekeliruan di dalam pengukuran, adanya perubahan alam, bencana alam seperti tanah longsor. Selain itu juga adanya perilaku bersaing antara dua orang atau lebih mengenai penguasaan tanah terkhusus yaitu batas tanah. Munculnya sengketa tanah berawal dari adanya pengaduan dan klaim yang berisi maupun keberatan dari suatu pihak yang merasa dirugikan.
Dengan demikian, apabila tanah terjadi sengketa kepemilikan batas, maka pihak yang merasa memiliki tanah akan berusaha keras memperjuangkan hak-haknya. Suatu sengketa, pihak-pihak yang teridentifikasi berhadapan langsung atau berkelanjutan dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak menemukan jalan keluar, maka jalan yang ditempuh adalah melalui jalur peradilan. Selanjutnya, metode yang saya gunakan di dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang sudah ada dan mengacu pada salinan putusan pengadilan. Literatur sumber acuan pakar hukum yang saya gunakan pada saat menyusun metode penelitian adalah yang pertama, Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad di dalam bukunya Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Belajar Yogyakarta tahun 2010. Yang kedua, yaitu Amiruddin dan Zainal Asikin pada bukunya Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raya Grasindo Persada, Jakarta tahun 2013. Tinjauan pustaka, di dalam tinjauan pustaka yang saya angkat di dalam proposal saya ada beberapa subbab, yaitu yang pertama tinjauan umum tentang pertanahan yang berisi satu pengertian tanah, kedua pengertian hak atas tanah. Subbab selanjutnya yaitu tinjauan umum tentang sengketa yang berisi tentang pengertian sengketa, sebab-sebab timbulnya sengketa, dan yang subbab ketiga yaitu tinjauan umum tentang sengketa pertanahan yang berisi tentang pengertian sengketa tanah pertanahan, jenis-jenis sengketa tanah, faktor penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut, dan solusi penyelesaian sengketa tanah. Di dalam proposal saya ini bisa ditarik kesimpulan bahwa sengketa tanah, terutama mengenai batas-batas tanah, seringkali dapat muncul. Sengketa terutama mengenai batas-batas tanah yang terjadi karena adanya kekeliruan pada pengukuran, kekeliruan karena perubahan alam. Selain itu juga perilaku bersaing antara dua orang atau lebih mengenai penguasaan, terkhusus penguasaan batas tanah. Penyelesaian sengketa tanah itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, non-litigasi, litigasi, dan pidana. Sekian yang dapat saya sampaikan isi dari proposal saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya Yopi Nadil Vokalida Arta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen, pembimbing, serta support dari teman-teman sekalian atas selesainya penulisan proposal skripsi saya. Semoga bermanfaat untuk kaum akademisi maupun masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Yopi, Mas Alvin, dan Mbak Rara, sebelum saya lanjut, nanti misal suara saya kurang bisa didengar, mohon diinfokan ya. Mbak Yopi hari ini dalam keadaan sehat? Insya Allah. Kita melanjutkan sudah membaik, Pak. Kali ini? Bisa, Pak. Oke, jadi gini, Mbak Yopi sudah presentasi. Di dalam ujian proposal ini adalah menentukan nanti Mbak Yopi bisa seperti Mas Alvin dan Mbak Rara untuk di ACC pada pembimbing utama. Kepada pembimbing utama, kalau sudah di ACC nanti mengerjakan bab 3 dan 4. Sebelum ke Mas Alvin dan Mbak Yopi, ini sekilas coba saya share screen sebentar ya, terkait proposal yang sudah dikirimkan. Putusannya sudah lengkap, kemarin belum ada. Udah bisa tambah Mas Alvin ya, share screen-nya? Bisa, Pak. Nah, kalau Mbak Yopi sudah. Bisa. Ini kayaknya seolah-olah kayak tesis yang sudah disidangkan ya Mbak? Tesis yang sudah disidangkan, Pak? Kayaknya materi baru-baru sudah disidangkan, benar nggak Mbak? Enggak itu, Pak. Enggak. Oke. Buat enggak. Tapi ketawanya Mas Alvin memberikan saya informasi tertentu ini.
Eh, Tak tutup aja gitu Mbak Pak. Rara dulu aja lah. Halo Mbak Rara, bisa dengarkan suara saya Mbak Rara? Bisa, Pak. Yuk, coba kasih satu pertanyaan kepada Mbak Yopi. Nanti sebelum Mbak Yopi menjawab, langsung disambung dari pertanyaannya Mas Alvin. Oke, sebentar, Pak. Oh ya, Mbak Yopi, saya mau tanya. Mbak Yopi itu bisa dapat sumber-sumber untuk proposal atau ujian skripsi itu dari mana sumber-sumbernya? Udah, itu Baik. aja, Pak. oke Mbak Rara. Sebelum dijawab Mbak Yopi, ke Mas Alvin. Itu Mbak mau tanya untuk tadi kan di Google Drive-nya Mbak Yopi kan yang kolom pertanyaan yang pertama itu kan kalau nggak salah faktor apa yang apa gimana itu yang intinya buat menulis proposal itu. Nah itu jawabannya Mbak Yopi itu tertera di latar belakangnya Mbak Yopi atau tidak? Itu Pak pertanyaan saya. Oke Mas Alvin. Silakan Mbak Yopi. Dari pertanyaan Mbak Rara terkait sumber, terus Mas Alvin terkait latar belakang ya Mas Alvin ya. Iya. Oke, silakan Mbak Yopi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rara dan Mas Alvin. Yang pertama akan saya jawab pertanyaan dari Mbak Rara ya Mbak. Saya mendapatkan sumber-sumber dari mana saya mendapatkan sumber-sumber ketika pembuatan proposal saya. Itu saya mendapatkan dari sekarang kan mencari di Google itu banyak cuplikan-cuplikan dari buku-buku dan yang utama adalah UUPA. Dari UUPA. UUPA itu kan Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam sengketa tanah, terutama sengketa tanah pertanahan itu kan diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Gitu Mbak Rara. Iya, Mbak. Ya gimana Mbak Rara? Ya oke atau ya nggak oke? Nanti Oke. hanya iya aja, saya kembalikan ke Mbak Rara loh yang pertanyaan saya ini. Oke, Pak. Oke ya. Monggo bisa dilanjut yang Mas Alvin. Ya Pak. Mas Alvin, apakah pada rumusan masalah saya ada di latar belakang ya Mas? Ya. Mungkin secara umum sudah ada, tetapi untuk jawaban pasti faktor-faktor apa yang mendorong tentang penulisan penelitian saya ini selanjutnya akan dibahas di dalam pembahasan bab selanjutnya. Rumusan masalah saya ini kan tentang bagaimana analisa pertimbangan hakim serta bagaimana pelaksanaan persidangan. Ada di dalam salinan putusan. Salinan putusan terdapat di dalam mungkin di dalam bab selanjutnya. Cuplikan-cuplikannya saja mengenai pengertian umum tentang sengketa dan sengketa batas tanah. Titik koma atau gimana Mbak Yopi? Sudah. Suaranya hilang Mbak Yopi. Halo, sudah Pak. Oke, Titik. sudah. Tes. Gimana Mas Alvin? Oh, jadi intinya untuk faktor-faktor pembuatan proposalnya kan nanti akan dijelaskan di bab 3 dan 4 gitu Mbak ya. Iya, untuk pembahasannya Mas Alvin. Ya, saya rasa cukup Pak Kantri, kan jawabannya Mbak Yopi intinya ada di latar belakang. Untuk masalah penjelasannya nanti akan dijelaskan di bab 3 dan 4. Gitu Pak. Terima kasih Mas Alvin, Mbak Rara. Saya harap bisa tetap mengikuti sampai keputusan nanti Mbak Yopi bagaimana ya. Sekarang saya
menanyakan seperti yang sudah saya lakukan pada ujiannya Mbak Rara, Mas Alvin. Teknisnya sama. Kalau Mbak Yopi tanya-tanya ke Mas Alvin dan Mbak Rara, maka akan menemukan hal demikian sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang pertama sebagai pembuka, ingat Mbak Yopi, pertanyaan apa yang terucap ke Mas Alvin dan Mbak Rara? Satu aja, salah satu pertanyaan dalam mempersiapkan sidang proposal ini. Yang sudah saudara tanya kepada Mas Alvin dan Mbak Rara. Ke Mas Alvin dulu apa yang sudah tanyakan kalau ada, ke Mbak Rara apa kalau ada. Silakan Mbak Yopi. Mungkin saya memang sudah bertanya Pak kepada Mbak Rara dan Mas Alvin. Ya, sudah salah ini. Satu pertanyaan. Yang saya tanyakan fakta, berarti sudah terjadi. Mbak Yopi mengungkapkan mungkin. Gimana Pak? Yang saya tanyakan sesuatu yang sudah terjadi. Oh iya. Mbak Yopi mengatakan kalimat mungkin. Iya Pak. Nah, 1 poin ya, min ini ya. Karena kalau mungkin ini kan masih perkiraan, padahal yang saya tanyakan fakta. Apakah tanyakan untuk persiapan ini? Satu pertanyaannya aja untuk Mas Alvin dan Mbak Rara. Mas Alvin kenapa kok ketawa? Pasti dalam hatinya kena deh Mbak Yopi. Enggak, ya saya luruskan nanti yang malah kena Mbak Yopi ini. Jadi mungkin dihilangkan kalau mau menjawab terkait dengan fakta. Silakan dilanjutkan Mbak Yopi. Landasan-landasan hukum yang mengatur tentang isi dari proposal saya. Itu ditanyakan salah dari pertanyaan itu ditanya kepada siapa? Ada Mbak Rara seingat saya, Pak. Ke Mbak Rara. Oke. Mbak Yopi tanya tentang landasan-landasan hukum tentang kasus atau masalah yang diangkat di dalam proposal. Oke, saya cek. Saya nggak akan menyalahkan pada yang ditanya, saya hanya cross check aja. Mbak Rara bisa dengar suara saya, Mbak Rara? Bisa, Pak. Oke, Mbak Rara masih ingat ada pertanyaan itu dari Mbak Yopi? Lupa, Pak. Oh, lupa. Oke, lupa nggak boleh dipaksa. Ya wis, kalau itu sudah lupa. Sekarang yang ke Mas Alvin, sempat tanya apa yang paling teringat terkait rencana persiapan untuk sidang proposal, ujian proposal malam ini. Silakan Mbak Yopi. Apa ya, Pak? Apa nggak pernah tanya ke Mas Alvin untuk persiapan ini? Tanya. Tanya, Pak. Apa? Coba satu aja sebutkan. Ini untuk pertanyaan yang ditanyakan kepada Mas Alvin atau untuk persiapannya, Pak? Untuk persiapannya, bukan Mbak Yopi tanya ke Mas Alvin, enggak. Mbak Yopi kan mau ujian nih, ujian proposal. Kemarin kan saya minta coba tanya-tanya persiapannya pada Mas Alvin dan Mbak Rara. Apa yang ditanyakan waktu itu Mbak Yopi kepada Mas Alvin? Kalau Mbak Rara tadi kan sudah. Oh iya, kalau itu pernah, Pak. Oh itu pernah Mbak Rara ya? Pernah. Iya, bertanya. Maksudnya tanyanya itu, kalau sidangnya itu mempresentasikannya seperti gimana, langkah-langkahnya itu Mbak Yopi bertanya kemarin. Ya itu dijawab Mbak Yopi tadi. Satu, berarti Mbak Yopi nervous ini berarti. Nanti ujian jangan sampai nggak hanya satu orang kantri yang di depan jenengan, tapi ada 3 dosen lain. Sebenarnya sudah ada, makanya bisa diungkapkan Mbak Rara. Oke, sekarang saya coba. Yang ditanya ke Mas Alvin, apa yang diingat Mbak Yopi terkait persiapan sidang ini? Kalau tanya Mbak Rara tadi kan Mbak Rara bantu, oh iya, apa sih presentasinya waktu sidang? Kalau ke Mas Alvin, apa? Yang diingat aja, nggak harus yang pertama, yang kedua, tapi yang diingat. Sebenarnya sama sih, Pak. Cuman mungkin dengan bahasa yang berbeda. Ya. Jadi saya bertanya, Mas Alvin, kemarin sudah ujian proposal. Apa saja, Mas, yang mungkin ditanyakan di dalam ujian proposal? Apa saja yang disiapkan? Dan Mas Alvin menjawab, mengisi formulir, Mbak. Mengisi formulir, lalu presentasi dan tanya jawab dengan dosen pembimbing. Begitu, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Cukup, Pak. Betul begitu Mas Alvin? Atau ada tambahan seperti Mbak Rara tadi menambahi?
Ada Pak itu ya, betul yang ditanyakan Mbak Yopi seperti itu. Saya coba mulai pada substansi ya. Sama dengan Mbak Rara, Mas Alvin. Pertama, dalam kerangka proposal, Mbak Yopi, apakah ketika dalam pertanyaan dalam proposal saya terdapat bagian sebagai berikut, saudara centang semua itu, Mbak? Iya, Pak. Oke, ada semua? Ada semua. Oke, lampiran sudah saya lihat ada. Kemudian ini yang terkait pendahuluan, tadi kaitannya sempat disinggung oleh Mas Alvin pertanyaannya. Kenapa Mas Alvin nyinggung ini? Karena mungkin yang melekat ini di terakhir ujiannya Mas Alvin kemarin. Tadi Mas Alvin tanya ke Mbak Yopi, apakah ada? Kemudian jawabannya apa tadi Mas Alvin, masih ingat jawabannya Mbak Yopi tadi? Ada atau enggak? Ada, tapi jawabannya Mbak Yopi tadi di latar belakangnya ada. Tapi untuk segi penjelasannya nanti akan dijelaskan di bab 3 dan 4. Oh, dikembangkan. Oke, karena sudah dipersiapkan nih sama Mas Alvin ya, jawaban Mbak Yopi yang ini. Wih, tidak, Pak. Benar. Kayaknya sudah dipersiapkan, feeling ini. Oke, Mbak Yopi menjawab, kenapa penelitian dalam proposal Anda penting? Karena untuk mengetahui sejauh mana tentang sengketa tanah. Oke, Mbak Yopi, kalau boleh saya loncat sebentar, tadi pakai buku metodologinya siapa, Mbak? Metodologinya, sebentar, Pak. Mukti ND dan Yulianto. Yang kedua Amiruddin, bentar, Pak. Yang kedua Amiruddin dan Zainal Asikin. Oke, pegang ada literaturnya, baik kopi ataupun hard copy, Mbak Yopi. Mikrofonnya, suaranya hilang, Mbak Yopi. Oke. Gimana, Pak? Pegang literatur dari metodologi tersebut. Bukunya saya tidak megang, Pak. Saya hanya mencari di Google. Oke. Kalau ini bisa dijawab sekarang, tapi kalau nggak dijawab, ini akan keluar juga waktu kalau jenengan jadi melanjut ke ujian skripsi. Pak Yopi bertanya, terkait pentingnya penelitian ini adalah karena untuk mengetahui sejauh mana tentang sengketa tanah. Yang saya tanyakan, kalimat sejauh mana, bagaimana dari dua metodologi itu mengukurnya? Kalau memang nggak dijawab sekarang, nggak apa-apa. Ini tidak saya masukkan hitungan dalam ujian proposal, tapi ini akan saya tanyakan kalau nanti jenengan ujian. Atau sudah bisa menjawab, Mbak Yopi? Kalimat sejauh mana? Jadi sejauh mana itu, misal Mbak Yopi prodi fisika, dengan gravitasi sekian, kecepatan sekian, maka benda ini akan terlempar sejauh 3 km jelas. Yang saya tanyakan sejauh tolak ukur sejauh mana, dengan mengacu pada buku metodologi dua pakar tadi. Bisa menjawab kalimat sejauh mana itu bagaimana tolak ukurnya? Tolak ukur sejauh mana sengketa tanah. Berarti apa sengketa tanah itu kilometer, milimeter, desimeter? Boleh dijawab sekarang kalau mau dijawab. Belum bisa, Pak, sepertinya untuk menjawab sekarang. Nah, ini kaitannya juga latar belakang ini dengan metodologi. Kalimat sejauh mana ini pasti ada di setiap buku metodologi yang Mbak Yopi pegang. Oke, ini satu. Ya, sebentar. Ini lama yang ingin sebenarnya saya tanyakan, cuma nggak jadi-jadi. Ini Mbak Yopi ini kan transfer nih. Iya betul ya. NPM-nya berarti 16 8. 1968. Oh iya 68. Kalau reguler kan 60. Transfer dari mana kalau boleh tahu dulu, Mbak? Iya, Pak. Saya dulu tuh sebenarnya saya pindah-pindah sih, Pak. Saya dulu kan lulus dari yang terakhir. Oh iya. Yang terakhir dari Surabaya, Pak, saya. Dari fakultas apa dulu? Fakultas Hukum. Universitas? Universitas. Oh, Pak, saya lupa udah lama.
Hah? Universitas saya lupa. Apa itu, Pak? Daftar di Swasta, sini. Pak. Untuk data di Universitas Suryo pakai universitas apa? Terakhirnya. Yang ada di Surabaya, Pak. Yang ada di Surabaya itu, yang ditranskripsikan transfer itu. Semester berapa dulu, Mbak? Terakhir. Terakhir saya masuk semester 5. Belum metodologi ya waktu itu? Belum. Oke, enggak apa-apa. Cukup pertanyaannya itu saya lanjutkan. Sama pertanyaan saya dengan Mas Alvin, kalau jawaban Mbak Yopi sama tidak apa-apa. Terkait sejauh mana sengketa tanah, peraturan yang membidangi, serta pelaksanaan proses peradilan di dalam sengketa tanah, ini kan Mbak Yopi katakan penting. Nah, penting itu dilihat dari apa, Mbak? Ada case apa, ada kejadian apa yang bisa mengetuk, oh ini memang penting, oh ini memang layak untuk diajukan proposal, oh ini layak untuk diteliti dan seterusnya. Apa bisa dijelaskan? Karena sejauh ini kasus sengketa tanah itu sepertinya menguras banyak apa? Melibatkan banyak lembaga yang menyelesaikan, Pak. Jadi sengketa tanah ini tuh saya usung karena terlalu banyak kasus-kasus yang ada di dalam daerah-daerah. Seperti itu. Terlalu banyak melibatkan banyak Ya. lembaga. Ini tertuang di proposal saudara, di latar belakang saudara. Tidak tertuang Pak, Nah, tetapi pada saat penyelesaian di proposal tidak ada di latar belakang, tetapi ada di tinjauan pustakanya, Pak. Itu kan penyelesaian bisa melalui non litigasi, dan peradilan, Pak. itu yang terkait yang diungkapkan barusan. Kalau yang terkait redaksional kata-kata ini, yang ditulis Mbak Yopi di formulir, karena untuk mengetahui sejauh mana tentang sengketa tanah, peraturan membidangi, serta pelaksanaan proses peradilan di dalam sengketa tanah, ini ada di latar belakang. Di latar belakang, tidak ada, Pak. Berarti sama kasusnya dengan Mas Alvin, harus ada. Kenapa kok harus ada? Kayaknya nggak dikasih ujangan sama Mas Alvin. Kemarin Mas Alvin kena kasus ini kayaknya. Latar belakang masalah, salah satunya adalah memuat alasan kenapa proposal ini penting. Oke, kalau nggak ada, sekarang yang ada aja di latar belakang Mbak Yopi. Alasan penting apa yang muncul di latar belakang? Kalau nggak ada, berarti latar belakang gagal. Kalau latar belakang gagal, maka apa yang sudah dibangun berdasarkan latar belakang termasuk rumusan masalah nggak bisa dilanjutkan. Ambil aja satu kalimat di proposal, silakan dibaca. Satu kalimat yang menyatakan, oh ini penting. Aduh, Pak, saya deg-degan. Ya, blank, iya betul. Nah, inilah yang sering terjadi. Jadi, saya tidak mengejar jawaban Mbak Yopi sebenarnya. Jadi, tetap saya mengingatkan pada Mbak Rara, Mas Alvin. Meskipun Mbak Rara ketawa, Mas Alvin ketawa, Mbak Yopi. Kemarin ya gini nih, Mas Alvin, Yos meneng kucel. Mbak Kiki. Yang waktu Mbak Rara, siapa yang nemeni Mbak Rara waktu itu? Nggak ada ya? Sendirian, Mbak Rara? Fitri ya? Ya, yang Fitri ya. Mbak Rara wis kucel. Nah, sama. Jadi, bukan saya bermaksud mengolok-olok, saya buka dulu sebelum saya lanjut ke yang lain. Ini adalah representatif sidang skripsi. Tetap meskipun Mbak Rara sudah melewati ujian ini, Mas Alvin sudah, tetap saya juga mewanti-wanti Mbak Rara, Mas Alvin. Mbak Rara, Mas Alvin juga kayak Mbak Yopi barusan loh kemarin. Sama kucel ngene iki wisan. Mbak Yopi make up wis gak kanggo saiki wisan. Tergerus dengan penguasaan diri
yang harus dilatih lagi. Jadi jangan sampai berhenti Mbak Yopi. Jawab apapun, yang penting misal ada pertanyaan dari saya. Coba sebutkan salah satu kalimat saja yang paling penting. Salah gak salah, coba Samen buka halaman pertama kalimat paragraf nomor 2 kalimat pertama, Samen baca. Oh sorry, halaman kedua paragraf pertama. Halaman kedua, paragraf Salah pertama, Pak. belakang, paragraf pertama Samen baca satu kalimat aja coba. Paragraf pertama, nggih, Pak. Ya. Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan konsep NKRI, yakni negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum bagaimana tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, tanah merupakan kebutuhan primer manusia, di mana tanah sebagai sumber daya alam terpenting di saat populasi manusia terus meningkat sementara luasnya tidak bertambah. Ditinjau dari kepentingan umumnya, Halo, tanah Mbak Yopi, bermanfaat bentar. bagi... Sudah satu kalimat? Iya, Pak. Oke. Dibaca satu kalimat aja, salah gak salah, kalau sudah mentok blank, jangan terlalu banyak membuka buku. Langsung latar belakang, golek sing penting. Aku gak harus sing penting apa. Wes, buka halaman kedua, paragraf itu dibaca. Nanti kalau penguji tidak setuju akan di stop. Yang penting Mbak Yopi nggak berhenti untuk membulak-balik. Nah, tadi wes iki wajahe bedone wisan. Tadi wajahe wis kucel. Sampai Mas Alvin, Mbak Rara wis guyu gak karon-karon di tas iki. Nah, gitu ya teknisnya ya, diingat-ingat ya. Sambil nanti tetap saya lanjutkan, ini belum selesai ujiannya. Ya, jadi ada pertanyaan yang kira-kira mentok, bingung, tapi pertanyaannya modelnya misal kayak saya tadi, apa yang paling saudara anggap penting di latar belakang? Cari latar belakang, buka kira-kira halaman yang kedua, kalimat pertama. Nah, sudah cukup. Salah, ini salah apa bener? Ya kok sing nyalah bener no penguji. Yang penting kurangi aktivitas mencari-cari yang kalau kita bingung. Kita sebenarnya nggak tahu, tapi seolah-olah kita membaca, kita menyibukkan diri. Itu kalau Pak Heri dibuang naskahnya akhirnya. Ini apa itu hilang. Nangis akhirnya sing diuji. Ya, itu ya. Mas Alvin, Mbak Rara juga loh ya. Meskipun kemarin saya sudah bilang, tapi tetap ini dipakai teori ini. Jangan terlalu banyak membuka catatan yang kita tidak tahu sebenarnya. Buka endi padahal gak enak. Kita pede aja. Meskipun itu kurang tepat bagi penguji. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Belum selesai Mbak Yopi. Ini sudah gugur 1 ya. Kan 4 kalau nggak salah kemarin. Alvin kemarin 2-2 ya, Vin ya. Bisa lanjut ya. Ini Mbak Yopi 1. Ya, kurang coba kita 3 lagi. Mbak Rara malah lupa, memori saya sudah lupa karena lama Mbak Rara sudah ujian proposal. Oke. Ini mendasar rumusan masalah, kita menjawab rumusan masalah. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong dilakukan penelitian dalam proposal Anda. Tadi ditanyakan Mbak Rara ini, bukan ya? Mbak Rara dasar hukum ya tadi ya? Mas Alvin, Pak. Oh, Mas Alvin, oh ini yang ditanyakan Mas Alvin tadi ya? Yang terus jawabannya Mbak Yopi akan dilanjutkan di pembahasan berikutnya. Oke. Mendasar pada rumusan masalah Anda. Berarti pertama yang dibuka adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang biasanya ditulis 1-2. Kalau kronologinya kan rumusan masalah berdasar pada masalah yang muncul pada latar belakang. Sekarang tanyakan rumusan masalahnya, faktor-faktor yang mendorong dilakukan penelitian. Mbak Yopi menjawab ada 2. Untuk mengetahui pelaksanaan persidangan dalam putusan pengadilan, yang kedua untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1. Saya tanya nomor 1. Teknisnya atau angan-angannya, ini kan proposal. Nanti kalau sudah setelah proposal ini kan arahannya menjawab apa yang dirumuskan. Sedangkan pertanyaan jawaban Mbak Yopi terkait faktor-faktor ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan persidangan dalam putusan pengadilan. Pertanyaan saya, nomor persidangan ini 2019. Di luar Fakultas Hukum pun tahu kalau 2019 adalah masa lalu. Meskipun Mas Alvin bukan bagian masa lalu Mbak Rara. Pertanyaan saya, bagaimana Mbak Yopi mengetahui terkait pelaksanaan persidangan yang notabene ini sudah masa lalu, tahun 2019, sekarang tahun 2021. Silakan. Pertama-tama saya kan ke pengadilan negeri, Pak, untuk
bagaimana melaksanakan penelitian, bagaimana tentang pelaksanaan persidangan di dalam putusan tersebut. Di sana saya diizinkan untuk membaca salinan putusan yang dari yang saya angkat itu. Dan kesimpulannya itu pelaksanaan persidangan dihadiri oleh penggugat, tergugat, dan lembaga-lembaga yang terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional dan dari Pengadilan Negeri. Di situ dilakukan persidangan dan sekilas saya sudah membaca putusan yang telah saya minta dari pengadilan salinannya, itu bahwa sidang dilakukan dan dimenangkan oleh tergugat. Begitu, Pak. Pelaksanaan sidangnya. Karena tergugat sudah bisa membuktikan kalau tergugat mempunyai bukti secara tertulis, yaitu sertifikat tanah. Begitu, Pak. Berarti dengan cara itu Mbak Yopi mengetahui bentuk persidangan. Iya, Pak. Jadi penelitian tentang persidangan yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Bukan bentuk syarat, pelaksanaan persidangan ya redaksinya di sini ya. Iya, Pak. Oke. Pernah baca nggak Mbak Yopi kalau kita bicara terkait pelaksanaan persidangan, berapa hakim yang menyidang? Tidak pernah membaca, Pak. Setahu Mbak Yopi aja. Satu, Pak. Satu. Kalau yang memutus persidangan itu berapa hakim? Berapa ya, Pak? Tuh, Nggak nggak tahu, tahu. Pak, saya. Saya tanya malah ditanya. Saya nggak akan tanya Mas Alvin nih, Mas Alvin mau ikut dan Mbak Rara mau ikut, terus alhamdulillah ya. Enggak, Mas Alvin tenang. Pegang putusannya sekarang Mbak Yopi. Pegang, Pak. Oke, coba dibuka halaman terakhir. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ada tanda tangan atau kolom yang tanda tangan lah kalau itu draft. Ada, Pak. Coba bisa ditunjukkan di kamera, misal cahayanya bisa mencukupi. Oke, ataskan dikit. Oke, cukup, Mbak. Oke, cukup. Ada berapa yang jabatannya hakim di situ? Ada 3, Pak. Ada 3. Berarti diputuskan oleh berapa hakim? Diputuskan oleh 1 hakim, hakim ketua. Yang lainnya itu ngapain di situ dicantumkan? Iseng-iseng. Enggak, Pak. Apa Mas Alvin? Ya, ada Hakim yang anggota dan hakim ketua. Kenapa? Dapat info barusan tulisan kertas di depan, di belakang layar, di belakang kamera ya. Kenapa hakim ketua sama hakim anggota, Mbak? Hakim anggota yang mengikuti persidangan, hakim ketua yang memutuskan. Oh gitu. Oke. Tidak tahu. Satu lagi catatan. Oh berarti 2 ya catatan tadi, yang pertama, terus yang kedua tanya ke sana lagi, karena hal ini pertama nggak bisa dijawab oleh hanya sebuah putusan. Mbak Yopi mengatakan untuk mengetahui pelaksanaan persidangan. Makanya saya tanya berapa hakim yang melaksanakan persidangan di situ. Ini masih blank. Ditanya, Mbak. Ditanya ke pengadilan. Itu yang pertama. Ini belum, saya nggak jadi tanya. Tadi sebenarnya mau tanya. Salah satu aturan hakim adalah memakai toga.
Kalau hanya dengan membaca putusan, apakah kita tahu hakim yang menyidang itu pakai toga atau enggak waktu persidangan? Kan enggak ada di Tidak putusan. tahu. Padahal Ya, yang ingin diketahui Mbak Yopi apa? Pelaksanaan persidangan. persidangan. Ya, Pak. Kan ketika pelaksanaan berarti apa aja yang jadi pertanyaan ketika sidang secara hukum formil itu ada, bisa ditanyakan. Salah satunya adalah kostum hakim. Padahal kostum hakim nggak tertantum dalam putusan. Berarti intinya nggak akan bisa terjawab kalau hanya dengan membaca putusan. Tetapinya kembali ke metodologi yang dipegang Mbak Yopi tadi. Dicari itu literaturnya bagaimana. Jadi apakah benar ketika saya ingin melaksanakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan persidangan dengan membaca putusan itu sudah cukup. Itu terjawab di buku metodologinya. Untung nih Mas Alvin kemarin salah kayak pakar metodologi, jadi pertanyaan nggak sedetil lagi Mas Alvin. Kemarin untung, tapi nggak tahu waktu ujian besok. Clear ya Mbak Yopi ya? Iya, Pak. Udah mulai Ya. demam nggak apa-apa. Ujian nggak harus selesai hari ini. Jadi Ya Allah. kita istirahat, besok lanjut lagi. Atau mau diputuskan sekarang nggak apa-apa. Berarti kan putusannya tidak bisa melanjutkan ujian proposal karena demam. Gimana kesehatannya, masih fit? Masih, Pak. Ya Insya kan Allah. syarat saya itu tetap sehat. Kalau sudah nggak sehat berarti terpaksa harus saya hentikan nanti daripada ini, karena juga saya rekod untuk laporan ke kampus. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab nanti. Masih sehat Mbak Yopi? Masih, Pak. Ada berapa menit Mas Alvin? Kurang lebih dah 30 menit lebih, Pak. Nah, kurang apa Anda Mas Alvin? Wah, saya sampai hampir 2 jam, Pak, kemarin. Oh iya, berarti nggak terima kalau ini selesai. Saya kan tetap menjaga Mas Alvin Mbak Rara tetap mengikhlaskan dengan sistem online ini. Sehat ya Mbak Yopi? Masih bisa lanjut ya? Masih, Pak. Kalimat Semangat, masihnya Mbak. katanya melemah lebih besar mengangguknya. Berarti tidak imbang antara perkataan dengan gerakan. Ini khawatir malahan saya, ini kesehatannya terganggu. Oke, yang kedua. Halo Mbak Rara, masih adakah? Masih, Pak. Oke, makasih Mbak Rara. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan. Apa maksudnya menganalisa pertimbangan ini? Enggak akan saya tanya itu ada enggak, wong ini proposal memang. Tapi saya tanya aja arahannya Mbak Yopi ketika ada kalimat untuk menganalisa pertimbangan hakim, apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Untuk menganalisa pertimbangan hakim di dalam putusan, yaitu bagaimana hakim memutuskan permasalahan tentang sengketa tanah yang ada di desa Kelampisan tersebut, Pak. Jadi apakah penggugat itu benar atau yang benar tergugat? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih analisa pertimbangan hakim tentang kasus sengketa tanah yang ada di desa Kelampisan tersebut? Sebentar, saya luruskan dulu. Ini maksudnya Mbak Yopi untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim atau untuk menganalisa pertimbangan hakim? Untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim. Untuk mengetahui analisa, berarti Mbak Yopi ingin mengetahui analisa pertimbangan hakim gitu. Kalau yang ditulis di sini kan untuk menganalisa pertimbangan hakim, artinya Mbak Yopi yang aktif akan menganalisa pertimbangan hakim yang ada di putusan itu. Kalau pertanyaan saya yang awal, untuk menganalisa, untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim, berarti analisa pertimbangan hakimnya itu yang akan Mbak Yopi angkat. Mana yang tepat ini? Dari Mbak Yopi. Ya, Pak, untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim. Untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim. Dari mana cara mengetahuinya, Mbak? Dari Ya, belum ke situ kan. Dari salinan putusan, Pak. Dari Salinan putusan. ada.
Ada, Mbak? Di dalam salinan putusan, Pak. Maksudnya. Contohnya satu aja. Ya. Saya harus mencari grogi, Pak. Grogi. Ini belum daring loh, belum luring dengan 4 penguji ruangan tertutup, tidak ditemani Mas Alvin dan Mbak Rara loh ini nanti. Pembimbing utamanya Pak Heru atau Mbak Yopi? Iya, Pak. Tuh malah lebih nemen teko aku Pak Heru. Nah, untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim, coba satu aja tunjukkan analisa yang mana di putusan salinan putusan dimaksud Mbak Yopi. Ada berapa halaman itu, Mbak? Banyak halaman, Pak. Banyak halaman, sampai halaman ini nggak ngerti, Masya Allah. Oke, buka halaman terakhir, Mbak. Iya, Pak. Yang tadi ada tulisannya hakim. Iya, Pak. Tarik ke atas sampai menemukan kata-kata mengadili, memutuskan. Tulisannya rata tengah. Biasanya hurufnya blok. Ketemu? Sidang. Kalau nggak ketemu berarti halaman baliknya lagi, dibalik mundur. Satu halaman coba. Ada kata mengadili atau memutuskan, saya lupa redaksionalnya. Petikan putusan, Mbak Yop. Itu apa Mbak Rara? Bisa diulang? Cari yang petikan putusan. Terus bawahnya ada kata-kata mengadili. Oh, mengadili. Nah, di atasnya itu entah di halaman berikutnya atau masih halamannya cukup, menimbang. Menimbang. Oke. Coba kalimatnya berapa baris itu yang Mbak Yopi temukan? Kalau yang menimbang banyak, Pak. Satu aja, satu menimbang. Maksudnya satu strip menimbang, ada 3 baris? Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berada pada pihak yang kalah. Oke. Sudah sepatutnya dibebani. Nah, itu kan namanya salah satu pertimbangan hakim. Di atasnya kan banyak tuh, Mbak, di atasnya. Ya, Pak. Ada ya, menimbang. Oke. Salah satunya itu. Pertanyaan saya. Oke. Dari Mbak Yopi tadi mengatakan untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim. Di mana analisa yang dimaksud ketika Mbak Yopi sudah tahu ini salah satu pertimbangan? Dari mana Mbak Yopi tahu analisa pertimbangan hakimnya? Apa itu sudah termasuk analisa pertimbangan hakim yang dibaca tadi salah satunya atau bukan? Coba berani nggak jawab? Iya Pak, bukan Pak, tanpa alasan dulu. Bukan. Oke, Yovani loh jangan tegas. Ya, bukan. Bukan. Jadi hakim nggak pernah menganalisa pertimbangan putusannya yang dituangkan dalam putusan, Mbak. Bisa aja munculnya di persidangan, catatan persidangan. Maka saya tanya lagi, apakah Mbak Yopi tetap untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim atau kembali seperti yang ditulis untuk menganalisa pertimbangan hakim? Maksudnya apa ya Pak ya? Saya tahu Mbak. Iya Pak. Saya, bingung Pak. Gini, biar nggak tak bingungkan. Kalau ujian nggak ada kayak gini. Bingung langsung suruh keluar di break atau ujian minggu depannya lagi. Ya Pak. Bentar. Di Google Form bisa dibuka lewat laptopnya Mbak Yopi, Google Form-nya. Atau kalau punya catatan atau ini muncul di proposal. Saya belum baca lengkap proposalnya. Terkait untuk ada redaksional untuk menganalisa pertimbangan hakim.
Ada di proposal. Di bagian apa di situ, Mbak? Tujuan mungkin ya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian, ya betul. Iya, Pak. Itu kan redaksionalnya untuk menganalisa pertimbangan hakim dan seterusnya. Betul enggak seperti itu yang ditujuan? Oke, jadi di ujian ini merubah untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim, ya toh? Ada Pak. saksi Rara sama Mas Alvin loh ini. Di akhir saya tanyakan lagi, mau tetap dirubah atau tetap sesuai yang ada di proposal itu. Dengan satu case barusan disebutkan pertimbangan, saya tanya yang mana analisanya hakim? Mau tetap atau mau dirubah atau tetap sesuai yang di proposal? Kalau dirubah masih bisa apa tidak, Pak? Kalau dirubah pertanyaannya begini. Di putusan itu kan pertimbangan hukum hakim. Di mana letaknya analisa? Karena Mbak Yopi ingin mengetahui analisa kan? Ingin mengetahui analisa hakim. Maka pertanyaannya akan ganti. Di mana analisa hakim? Analisa. Itu Mana analisa hakim di dalam putusan, Pak? untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan. Ini yang awal, berarti awal, nggak jadi diganti. Betul nggak? Di mana analisa hakim di dalam putusan tersebut? Bagaimana? Gitu, Pak. Loh, nggak tahu. Makanya saya tanya, mau seperti awal atau yang berubah? Kalau awal kan sesuai yang ada di proposal, Mbak Yopi bisa baca itu. Untuk menganalisa pertimbangan hakim. Itu yang awal. Kalau yang kedua, Mbak Yopi merubah di ujian ini untuk mengetahui, ada kata-katanya mengetahui, analisa pertimbangan hakim. Tadi saya bilang bunyinya, analisa pertimbangan hakim nggak ada di putusan, adanya pertimbangan hakim. Maaf, Pak, ini di proposal saya untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim. Oke, tepat di proposal. Jadi gini, kalau di proposal untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim. Kalau Ya, yang Pak. di Google Form, Untuk menganalisa. ya, Ya, Pak. sekarang pertanyaan mudahnya Mbak Yopi tetap pilih yang ada di Google Form atau yang ada di proposal? Yang ada di proposal. Oke, yang ada di proposal. Pertanyaan selanjutnya, di mana Mbak Yopi menemukan analisa pertimbangan hakim? Kan untuk mengetahui. Nah, di mana biar tahu? Di dalam salinan. Mana? Coba sebutkan salah satu analisa pertimbangan hakim. Iya, lengkap. Sebutkan lengkap salah satu yang kalimat lengkap. Salah satu aja. Sambil menunggu Mbak Yopi, Mas Alvin, Mbak Rara, bisa lihat wajahnya Mbak Yopi kembali kucel lagi. Sama nanti Mbak Rara, Mas Alvin kayak gitu nanti kalau pas ujian. Kemarin juga kayak gitu Mbak Rara, Mas Alvin. Saya masih ingat. Tapi terakhir Mbak Rara, Mas Alvin sangat-sangat bermanfaat mengikuti ini. Moga-moga nanti juga bermanfaat Mbak Yopi. Sudah ketemu Mbak Yopi? Amin, Belum, Pak. Kalau yang disebutkan terakhir tadi menimbang dan seterusnya, itu pertimbangan hakim, bukan analisa hakim. Sepengetahuan saya, analisa hakim itu muncul di persidangan atau di catatan panitera. Akan sangat sulit untuk mengetahui kecuali tanya langsung pada hakim yang memutus pada waktu itu. Bukan tanya pada petugas panitera loh ya, beda. Sorry, bukan petugas panitera, tapi petugas yang melayani terkait minta putusan ini kan tidak tahu sidangnya di dalam. Ya. Silakan, ini jadi pertanyaan, jadi bahan untuk ditanyakan ntar lagi Mbak Yopi kan kalau
ini ACC lanjut, maka akan bimbingan pada pembimbing 1. Jadi 3 sudah ini PR-nya, pakai sangu 3. Ini. Jadi pertanyaannya Mbak Yopi harus redaksionalnya untuk mengetahui analisa hakim atau saya akan menganalisa putusan hakim ini. Intinya di situ. Kalau di proposal adalah untuk mengetahui analisa hakim, tapi kalau yang di Google Form adalah untuk menganalisa pertimbangan hakim. Beda. Sudah berapa kosong ini tadi Mas Alvin? Mencatatkah Mas Alvin? -3 ya kayaknya. Mas Alvin kemarin bisa lanjut itu 2 dan 2. Pertanyaannya 4. Kalau -3 berarti kalau 1 plus perlu saya lanjutkan enggak pertanyaan ini? Pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Kalau sesuai peraturan yang Pak Kantri cantumkan, kan syaratnya harus imbang. Kalau 22, kalau saya kan kemarin 22, kan nggak mungkin kalau 2 dijadikan 1 kan nggak mungkin. Ya. Misal 2,5 kan dia ditulis 2 kan nggak mungkin. Jadi Belakang. nganggapnya nanti 3 gitu Pak. Nah kalau syaratnya Pak Kantri kan kemarin kan minimal kan 2. Kalau 3 salah cuma Mbak Yopi 1 yang benar. Kalau sesuai peraturan kan kembali lagi ke Pak Kantri itu nggak bisa lanjut katanya Pak Kantri seperti itu. Terima kasih diingatkan. Mbak Rara boleh komentar? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kasihan Mbak Yopi. Mbak Yopi, sebelum saya ini memutuskan melanjutkan atau enggak, karena sudah -3 ini, ada yang diungkapkan, Mbak? Kalau Mbak Yopi sendiri? Gimana, Pak? Oh ya, Mbak Yopi pinginnya lanjut dengan pertanyaan lagi atau enggak dengan komposisi pertanyaannya kan 4. 3 sudah main. Untuk angka 22 kan nggak bisa, 2,5 nggak bisa. Mau dilanjutkan pertanyaan atau enggak? Saya serahkan ke Pak Kantri aja bagaimana baiknya. Bagaimana baiknya? Susah ya. Nanti saya serahkan pada Mas Alvin bagaimana baiknya. Mas Alvin sudah statement, Mbak Rara tidak komen. Oke. Masih sehat, Mbak Yopi? Insya Allah, Pak. Oke. Oke, gini aja. Mbak Yopi ini kan masih posisi sakit, toh? Iya, Pak. Sering kontak Mbak Firda? Kayaknya ada hubungan bisnis ya, Mbak Firda sering antarkan barang ke rumahnya Mbak Yopi? Iya, Pak, online. Ya, ini kira-kira sampai hari Senin ada transaksi bisnis enggak dengan Mbak Firda? Sudah, Pak, tadi terakhir. Oh, tadi terakhir, misalnya ada gini nih, saya kan butuh covernya cover proposalnya Mbak Yopi, seperti yang saya lakukan pada Mas Alvin sama Mbak Rara, untuk memberikan ini lanjut atau tidaknya. Nah, Senin ini saya kan ke kampus. Misal ada agenda Mbak Firda ke rumah Mbak Yopi, 1 cover aja dititipkan Mbak Firda. Cover maksudnya apa, Pak? Cover proposal itu Mbak yang halaman depan itu, Mbak. Sampul itu, Pak? Sampul ya. Nanti Ya. bisa minta contoh, kalau kurang untuk gambarkan, bisa punya Mas Alvin sama Mbak Rara tunjukkan, nanti mesti saya orek-orek di situ untuk ACC atau tidak ACC untuk langkah selanjutnya. Siap. Senin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Ya kalau Allah, saya ke kampus saja, Pak, nanti hari Senin. Nanti malah terganggu. Enggak apa-apa, titipkan Mbak Firda, nanti jawabannya saya kasihkan Mbak Firda. Iya, Pak. Oke, itu ya. Oke, Mbak Yopi, Mas Alvin, Mbak Rara, karena ini daring, maka saya tidak bisa memberikan jawaban langsung seperti Mbak Rara sama Mas Alvin kemarin. Kalau kemarin Mbak Rara, Mas Alvin langsung karena di hadapan sudah saya tulis. Kalau sekarang mau saya tulis di laptop, saya susahnya besok. Saya buka layar laptop saya, tulisan tetap ada. Jadi saya nggak bisa baca tulisan yang lainnya. Jadi saya janjikan Senin aja, Mbak ya. Melalui Mbak Firda, atau gini aja lebih mudah, Mbak Firda diminta bantuan, dikirimi filenya yang cover, Mbak kirimkan 1 kok Mbak, nanti Pak Kantri ngambil gitu aja. Nggak usah repot-repot kampus kalau memang acaranya hanya itu, nggak perlu.
Dan nanti saya titipkan Mbak Firda, kalau penasaran Mbak Firda suruh moto, nanti yang penting itu dokumen Mbak Yopi untuk kelanjutan proposal. Siap, Pak. Oke ya. Ujian sementara saya tutup dengan pending pengumuman karena keterbatasan kita sedang daring, saya nggak bisa menulis di sampul. Meskipun sampul ditampilkan di layar, gini saya share screen misalnya, terus saya tanda tangan, saya tulis, nanti layar saya nggak bisa digunakan untuk seterusnya nanti. Kan eman. Nah ini nggak apa-apa, sabar dulu ya Mbak Yopi ya. Yang Siap, jelas, kalau ada pertanyaan seperti disampaikan Mbak Yopi tadi, terkait masalah ujian, jadi ujian proposal ini pertama tidak semua dosen melakukan. Jadi nggak bisa selain bertiga ini ditanya, ujian proposal, lu apa ujian proposal? Lu aku ini Pak Kantor tidak bisa samakan. Yang kedua, ujian ini bertujuan untuk menentukan lanjut tidaknya mahasiswa untuk ke pembimbing utama. Untuk Pak Heru tadi sudah saya konfirmasi, menunggu kabarnya yang Mbak Yopi ini, menunggu kabarnya yang berarti saya janjikan Senin Pak Heru. Kemudian yang ketiga, tahapan sesuai yang diumumkan Bu Lulus. Ini terpaksa saya ulangi lagi ya, biar enggak kemarin sudah sampaikan kepada Mbak Kiki, tapi saya ulangi lagi. Semisal kemungkinan terburuk siapapun dari tiga rekan ini tidak bisa ikut sidang sesuai tanggal yang disampaikan Bu Lulus kemarin, konsekuensinya adalah tetap semester 9 KRS skripsi. Karena harus diprogram. Tapi seandainya bisa mengikuti sesuai ketentuan Bu Lulus, maka bisa berlanjut. Terakhir mungkin ke Mbak Yopi, yang terkait substansi, berarti bukan dari tesis ini Mbak ya? Bukan. Dan seperti pertanyaan saya, yang bukan dari tesis kayaknya Kak, mirip-mirip tesis magister tapi bukan. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, Pak Yopi, enggak ada masalah. Pertanyaan ini sengaja. Ada yang sampaikan, terutama Mbak Yopi, atau Mas Alvin, atau Mbak Rara sebelum saya tutup? Iya Pak, saya ingin bertanya. Oke. Pak Andre. Iya. Ini kan semisal Pak, semisal nanti kan pendaftaran mengenai lanjut untuk ke skripsi ya Pak. Misalkan saya bisa lanjut. Itu kan pendaftaran terakhir kan tanggal 15 Pak untuk ujian skripsi. Oke. Sedangkan hasil yang saya terima nanti kan tanggal 16. Apakah nanti Senin hari apa Senin? Senin hari Senin tanggal 16 Pak. Di grup tanggal 15 Mbak? Iya Pak. Iya, Pak. Iya Mas Alvin, betul. Iya, tanggal 15 terakhir Pak, Minggu. Kok lucu salah tanggal paling Mbak Firda, pastikan aja nggak mungkin salah tanggal 15. Oh Bu Lulus, iya Bu Lulus yang info itu ya? Itu yang info Iya, Bu Lulus Pak. Bu Lulus yang menginfokan. Oke, gini aja pertanyaan Mbak Yopi. Pastikan dulu aja lah, apakah benar hari Minggu itu, entah nanti Japri, kalau di grup janganlah nanti ditanyakan apakah benar tanggal itu, kalau memang terakhir tanggal 15 daftar, padahal asumsinya tanggal 15 itu bukan hari kerja. Iya. Ya tahu bukan hari kerja, bagaimana kita daftar kalau nggak hari kerja kan nggak mungkin. Diluruskan aja. Iya. Kalau asumsi saya kok masih 16, tapi kalau memang itu benar, yang bimbingan Pak Heru, saya minta untuk daftar hari Minggu, ada yang layani atau enggak. Berarti Mbak Yopi sama Mas Alvin saya coba. Kalau yang bimbingannya Pak Andi, ya sudah. Mbak Rara sudah di ACC itu Mbak? Sudah Pak, Ya, langsung hari Minggu itu benar, kita saja. Itu ya. Nanti saya diinfo. Saya tetap mengikuti yang tetap diputuskan. Tapi asumsi saya sementara ini enggak mungkin pendaftaran Minggu, enggak mungkin. Siapa yang mau melayani uang hari libur? Iya Pak. Nah, gitu ya Mbak Yopi ya? Iya, siap Pak. Yang
Cukup, Pak. Oh. Cukup. Mas Alvin, Mbak Rara, ada yang tanyakan? Saya ada, Pak. Iya, Mas Alvin, apa Mas? Terkait info lanjutan kemarin dari Pak Kantri kan, saya kan udah lolos ujian proposal bab 1-2 kan sudah dapat ACC dari Pak Kantri untuk lanjut ke bab 3 dan 4. Betul. Sesuai yang kemarin bahas Pak Kantri kan, saya harus atur jadwal ke Pak Heru untuk mengajukan 34. bab 3-4 Oke. atas ACC-nya Pak Kantri. Tadi kan saya sudah ke kampus, sudah ketemu sama Pak Heru. Rezeki ketemu. Iya. Iya, Pak. Tadi alhamdulillah ketemu. Tadi udah ketemu sama Pak Heru selaku dan pembimbing Tulisan ACC-nya 1. Gimana, Pak? ditunjukkan tulisan ACC untuk lanjut itu ke Pak Heru. Saya sudah bawa berkasnya yang 1-2 sama bahannya yang 3-4. Tapi ketika sebelum mengajukan yang 3-4 itu kan saya bincang-bincang sedikit sama Pak Heru. Itu kayak bincang-bincang ngerti ya, ulang teleponnya di loudspeaker tadi. Terus kalau biaya itu katanya. Terus Pak, untuk Pak Heru, keputusannya Pak Heru tadi gini, Pak. Oh, intinya yang 3-4 disuruh lanjut ke Pak Kantri. Ya. Jadi kalau misal selesai 3-4 baru ke Pak Heru. Begitu, Pak, tadi keputusannya. Iya, emang. Jadi Ya, Pak Heru gitu tidak membawa draft, sudah jadi 34. Oh, gitu, Pak. Mungkin kita, betul gitu Mbak Rara ya, kemarin yang Mbak Rara juga gitu ya Mbak ya? Yang gimana, Pak? Jadi untuk Mbak Rara kan kasusnya ke Pak Andi. Ya. Jadi Mbak, yang saya tulis di ACC itu kan setelah Mbak Rara 34 selesai, langsung ke Pak Andi kan, dengan membawa 34. Iya, Pak. Betul nggak? Iya. Iya, Alvin ngapain bawa bahan ke Pak Heru? Ya mumet Pak Heru mbok gawe bahan. Ya. Nah, soalnya kan apa infonya dari Pak Kantri kan kemarin kan begitu, langsung ke Pak Heru. Saya ACC 1-2, silakan 3-4-nya langsung jadikan bawa bahannya, dijadikan langsung menemui ke Pak Heru kan kemarin kan itu, Pak. Mas Alvin bawa bahan tanpa dijadikan, beda kan? Yo kon balik nang aku meneh dirimu. Oh, Pak, yang wujudnya hard copy itu, Pak, yang sudah saya print. Sudah, tadi sudah saya bawa. Tapi Pak Heru bilang, oh difikan dulu ke 34 langsung ke Pak Kantri saja. Kalau sudah 1, 2, 3, 4 selesai, baru ke Pak Heru. Oke, wes daripada suwi ya tak jawab. Besok atau kapan silahkan kontak Pak Heru. Kalau sekarang jangan karena sudah malam. Pak Heru kan seharian tadi juga sudah keluar. Dari Pak Kantri sudah fix Pak 34. Oh, telepon atau SMS ya. Bisa tak jawab sekalian atau enak? Iya, Pak. Nggak punya utang saya? Enggak, Pak. Oke. Ya. Dari Pak Kantri sudah fix Pak. Enak loh aku jane. Ngono kok. Jadi ini ruwet aku. Ya clear ya Vin ya. Oke. Ada lagi? Jadi ini enggak perlu di kayak sebelumnya, Pak. Maksudnya di cross check dulu 3-4-nya. Kalau ingin gitu ya nggak apa-apa. Tapi ya paling daftarnya tanggal 32 nanti. Tanggal 32. Jadi nggak lulus dirimu. Ini Melendi. Loh aku ini malu Vin. Ayo Melendi. Siap, Pak. Langsung saya bukan ke Pak Heru. Ya. Dari Pak Kantri Pak gitu. Ya, siap Pak Nji. Sama, perlakuan sama dengan Mbak Rara. Saya 34 tidak melihat detail. Tapi kalau ada pembimbing utama yang minta difikan dulu, ya wes saya fikan malam ini, fik 34 Win, 3 laporan Pak Heru. Beres toh. Sama Mbak Yopi saya perlakuan seperti itu nanti sama Mbak Rara. Ya, makasih Pak. Kecuali Mas Alvin, Pak nggak kayak kemarin, Pak. Saya bikin kayak gitu. Ya, ayo tak ladeni, so. Tak ACC. Terus karpe konco-konco ini. Oke, ada lagi?
Yang Sudah cukup Pak, cuma terkait itu saja. kapan itu tetap infonya ke Mbak Firda atau Pak Pur. Kalau Mbak Rara sudah daftar misal nih. Yang penting Mbak Yopi nanti pastikan ya apa benar kan, kok tanya ke Mbak Firda aja, kan sering komunikasi ke Mbak Firda. Mbak bener tak itu pendaftaran terakhir itu hari Minggu. Lah kalau Mbak Firda bilang bener, wes langsung Mbak Yopi bilang, ya Mbak saya daftar sekarang. Gimana Mbak, di kasir atau gimana? Jelas kasir nggak ada. Saya ngasih Iya, Pak. Pak Antre. Itu ya. Tapi kalau memang ada ralat, berarti kembali ke skenario awal, nanti Senin sore lewat cover dari Mbak Firda, saya tulis lanjut dan tidaknya Mbak Yopi. Oke, Mbak Rara sudah tampak lelah, ngantuk bisa mokso Mbak Rara. Oke, oke ya, nggak ada pertanyaan. Tidak ada. Terima kasih Pak Kandre. Cukup Pak Andri. Perkataan saya yang mungkin tidak mengenakan hati, semata-mata event ini saya gunakan untuk simulasi kecil-kecilan ketika nanti rekan-rekan melaksanakan sidang. Mbak Rara, Mas Alvin, saya paksa untuk diundang, paling tidak selain menyaksikan, tapi juga tetap kita melatih dari pertanyaan yang saya lontarkan pada Mbak Yopi tadi, rekan-rekan nanti ketika ujian, harus pede dulu aja. Misal ada pertanyaan yang mentok, kalau jangan lebih dari 10 detik rekan-rekan membuka buku. Kalau memang nggak tahu mana yang harus saya buka. Kalau memang, mohon maaf saya nggak sanggup, bilang aja. Kalau mau nekat, tapi masih bisa dilogis, seperti yang saya contohkan tadi, kalau ada pertanyaan di latar belakang, mana yang penting, bingung mana yang penting, blank, lali, wis dihafalno, buka aja halaman 2, cari kalimat pertama, dibaca. Nanti kalau kurang tepat ada yang membenarkan. Yang penting ada action. Jangan bolak-balik ini, gak jelas. Yang penting kuasai diri sendiri. Ini Mbak Yopi kucel bolak-balik ini ya. Saya hitung tadi sampai 4 kali. Ketika saya guyonan, buka lagi enak. Oke, gitu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak. Dan Terima semangat. kasih teman-teman. Ya. Sama-sama Mbak. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.